Selamat datang di acara Balik Bahas Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa elektabilitas dan popularitas Pak Anies Baswedan tinggi sehingga masuk dalam bursa Capres 2024. Pertanyaan yang kedua adalah siapa sih kelompok-kelompok di belakang Pak Anies Baswedan yang mendukungnya secara konsisten sehingga menyebabkan Pak Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Baik, kita akan bahas pertanyaan yang pertama. Alasan Pak Anies Baswedan memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Yang pertama adalah Pak Anies Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki personal branding, yaitu di mana Pak Anies Baswedan memiliki ciri khas atau uniqueness, di mana ciri khasnya adalah Pak Anies Baswedan orangnya ramah, sopan, kemudian juga kompromi, begitu kan, bawaannya santai. Dan sehingga ini salah satu yang menyebabkan Pak Anies Baswedan memiliki elektabilitas tinggi. Sebetulnya bukan hanya Pak Anies Baswedan saja yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, para pemimpin maupun politikus yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan ada Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi dengan personal brandingnya yang orangnya memiliki kebiasaan belusukan, misalkan dekat dengan masyarakat. Contohnya makannya di warteg dan lain sebagainya. Itu juga salah satu personal branding Pak Jokowi. Kemudian juga ada lagi Pak Prabowo Subianto misalkan. Orangnya yang tegas, gagah, gitu ya. Kemudian juga ada Pak SBY, orangnya berwibawa, gagah misalkan. Kemudian juga ada Pak Ridwan Kamil, orangnya yang dekat dengan kaum milenial dan juga humoris, Pak Ganjar Pranowo dan lain dan seterusnya. Ini merupakan salah satu faktor pemimpin Indonesia atau politikus yang ada di Indonesia memiliki elektabilitas yang tinggi, yaitu adalah personal brandingnya, gitu ya. Yang kedua adalah Pak Anies ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Tidak bisa kita pungkiri, setiap orang atau siapapun dia yang menjadi Gubernur Jakarta akan menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena DKI Jakarta yang notabene ibu kota Indonesia merupakan wajah Indonesia di mata dunia. Dan setiap masyarakat yang ada di Indonesia akan mengikuti perkembangan baik itu ekonomi, politik, pemimpinnya yang ada di DKI Jakarta, begitu ya. Ini juga menyebabkan popularitas dan elektabilitas Pak Anies Baswedan cukup tinggi. Kemudian faktor yang ketiga, ya memang ada kelompok-kelompok yang notabene dari kebijakan Pak Anies sendiri, begitu ya. Artinya hasil kinerja Pak Anies, kita apresiasi dari kinerja Pak Anies. Oke, pembahasan pertanyaan yang kedua adalah siapa sih kelompok-kelompok yang ada di belakang Pak Anies Baswedan yang mendukungnya secara konsisten sehingga elektabilitas dan popularitas Pak Anies Baswedan sangat tinggi untuk bursa Capres 2024 yang akan datang. Kelompok yang pertama adalah para pendukung Pak Prabowo pada tahun 2019 lalu. Jadi kelompok ini adalah kelompok barisan sakit hati, di mana kelompok ini kecewa dengan Pak Prabowo yang ikut dalam pemerintahan Pak Joko Widodo. Sehingga kelompok inilah yang berbelok haluan jadi mendukung Pak Anies Baswedan, begitu, karena Pak Anies Baswedan dianggap berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Kelompok yang kedua adalah kita mungkin tidak asing dengan istilah Islam kiri, Islam kanan, baik itu ada Nahdlatul Ulama, kemudian juga ada EPI dan lain dan sebagainya, begitu. Jadi ada Islam kiri, ada Islam kanan. Nah, mungkin ada beberapa pakar yang menyampaikan bahwa kelompok yang Islam kiri ini yang notabene
bertentangan dengan pemerintah saat ini atau Pak Jokowi ya. Ini juga kelompok-kelompok yang sangat konsisten mendukung Pak Anies Baswedan. Misalkan ada HTI, di mana HTI telah dibubarkan oleh pemerintahan saat ini, dan juga ada Front Pembela Islam juga masuk ke dalamnya, orang yang konsisten mendukung Pak Anies Baswedan karena bertentangan dengan pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Kemudian kelompok yang ketiga, nah kelompok oposisi dengan Pak Jokowi, contohnya ada partai PKS begitu ya. Ini kan berseberangan dengan pemerintah, dan kelompok ini lebih dekat atau lebih mendukung ke Pak Anies Baswedan begitu. Kelompok lainnya adalah kelompok kepentingan, baik itu kepentingan secara individu dengan Pak Anies maupun kepentingan dengan pemerintahan DKI saat ini begitu ya. Jadi siapapun dia, pasti pejabat publik itu pasti memiliki yang namanya kepentingan politik. Dan yang terakhir adalah ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan baik itu secara individu maupun kepentingan dengan pemerintah DKI saat ini, dan juga kepentingan karena memang Pak Anies Baswedan ini memiliki popularitas yang tinggi. Misalkan diantaranya ada Partai Nasdem dan Demokrat juga saat ini sudah menjalin komunikasi dengan Pak Anies Baswedan begitu ya.